beli gadget terus anak usia 2 tahun udah dibeliin salah satu brand ternama dengan harga yang ini buat apa juga gitu kan? Yes. Boleh diperkenalkan harus tapi dengan bimbingan orang tua selama 30 menit. Hey, jumpa lagi bersama aku, Cume Esterehe di podcast Sohib. Dan kali ini, aku nggak sendiri karena ada partner yang luar biasa. Ya, kembali lagi ketemu saya Andi Muslim, semoga nggak bosen, gitu ya. Sebenarnya bosan. Langsung selesai gitu kan? Bosen ceritanya nih. Iya, nah sekarang kita lagi mau ngebahas apa sih nih, Mas anak musola atau Anmus? Oh ya, serius. Jadi seperti yang episode sebelum, memang keberadaan gue di sini itu untuk menjaga acaranya tetap serius. Oke. Menjaga kualitasnya, menjaga tingkat ketegangannya tetap terjaga. Jadi hari ini kita akan bicara soal digital parenting. Wow, berat ya. Iya. Ini ngomong-ngomong suaranya udah kedengeran nih. Kira-kira narasumber kita sekarang siapa ya? Jadi gini, untuk supaya bisa obrolan kita hari ini bisa ya oke lah gitu ya, standar internasional gitu. Gue berusaha memahami tapi kok nggak paham gitu nih arahnya kemana ya? Hari ini kita sudah kedatangan sohib gue nih, Bung Roland ya. Gue panggil bro aja bro ya. Oke, Bro. siap. Dari Kementerian dari Kemdikbud. Kemudian ini juga ada salah satu aset bangsa yang berharga. Seorang mama muda yang cantik jelita dan thank you. penuh prestasi dalam kerjanya serta menjadi kebanggaan dari keluarga besar di kampungnya gitu. Prestasinya berat ya. Besar. Jadi Siapakah dia? Namanya belum disebut. oh iya, silakan Ibu perkenalkan diri dan anggota keluarga yang dibawa hari ini. Oke, jadi perkenalkan, aku Alif. Bali. Panggil aja Alif. Nama panjangnya? Nama Alif, panjangnya, Mbak, Sa, betul sampai ya, jangan lupa. Oke, Alif. Terus apa lagi? Udah sih, Dari gitu dari aja sih mana? sebenarnya. Dari mana? Dari Alif masih cuma Alif doang terus nggak tahu apa. Oke, aku dari Kominfo di Jenaptika. Oke. Ini ibu pejabat loh ini, jangan salah. Nanti makanya relatnya ke masalah digital parenting bagaimana. Ada kaitannya gitu ya. Tapi sebelum itu gue mesti infoin bahwa seperti biasa kita acara ini ngobrol-ngobrol kita ini bisa kita dengerin di Spotify. Juga kalau yang Namanya doyan, apa? Spotify kita. Podcast Sohib. Oke. Sama itu. Terus juga di YouTube itu bisa dicari namanya itu Indonesia Baik ID. Kemudian seperti biasa juga teman-teman yang doyan main medsos gitu bisa cari Instagramnya itu dan FB-nya di Indonesia Baik ID. Terus YouTube, Twitter juga sama Indonesia Baik ID. Sadaqallahul-azim. Ya kita langsung masuk Oke. ke materi yang akan kita bahas kali ini, Cie. Gue yang keringetan nih. Sebagai parent yang Anmus. iya ada oke. Karena digital. Enggak. Gini, sebenarnya gini deh. Sekarang kan kita masuk ke dunia yang apa-apa tuh serba digital gitu kan ya. Yep. Nah, sekarang ngerasa nggak sih kalau itu tuh mempengaruhi gimana kita ngedidik anak kita? Lu punya anak nggak sih? Ada. Anak orang apa anak kita? Sendiri ya. Anak sendiri ya. Anak gue udah gede bawa. Anak udah gede ya. Anak udah gitu. Nah, oleh karena itu nih gue penasaran karena anak gue masih kecil kan. Jadi gue penasaran kira-kira gimana sih sebenarnya pola pengasuhan yang baik untuk mama-mama muda milenial. Jadi wow, makin grogi nih gue. Ini kira-kira kita langsung ke Mas Roland kali ya. Boleh. Siap. Gimana nih? Ya bro, jadi ini basic banget pertanyaannya. Apa sih digital parenting itu sebenarnya? Karena gue juga sebagai walaupun wajah gue masih Kolonial. muda sekali gitu ya, tapi anak gue juga sudah menginjak remaja gitu. Ada yang paling kecil masih di TK gitu ya. Tapi ya itulah sebagai seorang parent kemudian masuk di era informasi digital muncullah istilah namanya digital parenting. Nah, apa bro itu ininya? Ini mau jawaban komplit apa jawaban singkat? Jawaban singkat Jawaban yang Kalau jawaban komplit bisa 24 bab soalnya. Waduh. Singkat kalau gitu singkat. Sekalian kita studi singkat. kasus kayaknya kalau itu. Jadi sebenarnya simpelnya adalah digital parenting itu bagaimana seorang tua bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan si anaknya gitu. Contoh kasus nih. Kalau misalnya kita ngelihat kita lagi jalan-jalan di mall nih gitu kan. Terus kita masuk ke restoran. Terus si keluarga itu ayah, bunda sama anaknya 2 gitu kan. Di restoran terus dia makan kan di situ. Nah, si anaknya ini kan salah satunya ada yang misalnya usianya baru 2 tahun. Nah, untuk si bapak ibunya ini ayah bundanya bisa makan dengan tenang dikasih apa coba? Kasih gadget. tipikal banget ya, yang kejadian hari-hari memang. Dikasih apa coba? Gadget. Dikasih wangsit. Dikasih pelajaran. Kasih pelajaran hidup ya kan, jadi gini. Dikasih handphone kan? Dikasih Dikasih handphone untuk orang tuanya makan dengan tenang. Nah, sebenarnya itu salah.
bukan salah ya, nggak salah. kurang Kurang tepat tepat. karena berarti si orang tuanya belum memahami tujuan memberikan gadget itu sendiri. Kalau misalnya seperti itu, ibaratnya si gadget itu merupakan digital nanny buat si anaknya Oh, kan. istilahnya berarti digital nanny. Digital nanny, iya. Karena dia jadi lebih Jadi nyaman ya. Jadi apa lebih sih? jadi kayak pengasuhnya buat si anak, Oh gitu. menggantikan Oke. peran orang tuanya gitu kan. Kita kan nggak pengen dong ada kasus waktu itu pernah anak ditanya apa namanya, kamu mau apa gitu kan, mau beli waktu ayahnya karena ayahnya Oh my God. terlalu iya kan, Oh, ayahnya oke. terlalu sering Sedih ya. iya terlalu sering nggak pernah, bahkan jarang banget komunikasi sama anaknya karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan gadgetnya sendiri gitu kan, ingin membeli waktu orang tuanya untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Tapi Mas pernah dengar juga jadi beberapa teman garis pinggir gitu ya, dia itu beranggapan bahwa Garis pinggir. iya garis pinggir itu apa? Maksudnya gini loh, kadang-kadang kan ada nih kayak tadi kan kalau Mas Roland bilangnya kita nih harusnya tidak kurang tepat ketika kita Iya, memberikan iya. gadget gitu. Tapi di satu sisi aku pernah tuh waktu itu ngomong sama beberapa orang dan dia ngerasa kayak tapi kan stabilitas hidup kita juga tetap harus dijaga gitu. Masa maksudnya kita selalu ini sama dia sih gitu. Jadi setidaknya dikasih gadget tuh hanya untuk momen-momen tertentu. Tuh kira-kira tepat nggak statement kayak gitu? Ya balik lagi ke itu sih ya, balik lagi ke apa namanya, kesepakatan di dalam keluarganya itu antara ayah dengan bundanya, antara suami dengan istrinya itu apakah sudah ada obrolan tentang kesepakatan bersama penggunaan gadget gitu Deal-dealan kan. di awal nih ya. Dari awal dong. Kalau misalnya beli gadget terus anak usia 2 tahun udah dibeliin salah satu brand ternama dengan harga yang ini, buat apa juga gitu kan. Iya sih benar. Iya kan, buat apa juga, terus akhirnya dia malah nggak tahu bahwa sebenarnya dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh anaknya itu banyak sekali kan. Contohnya kalau misalnya dia terlalu lama berhadapan dengan layar, itu kan bisa mempengaruhi kesehatan mata. Iya, Gitu kan. betul. Satu itu. Lalu kalau misalnya anak udah istilahnya dia terlalu sering main itu, eskalasi dari tadinya dia cuma setengah jam main, lalu dia nanti akan main 1 jam, 2 jam, 3 jam. Candu nih ya. candu. Jadi akhirnya kecanduan. Nah, dari kecanduan itu coba diperhatikan deh. Kadang dia sampai nahan pipis, sampai nahan pup, gitu kan? Itu kan bisa berkaitan dengan kesehatan pencernaannya. Belum lagi masalah misalnya pertemanannya, sosial emosionalnya. Kalau misalnya dia hanya fokus di gadget, gimana dia bisa berteman dengan teman-temannya yang Kehidupan lain? sosial nih bro. maksudnya. Iya. Itu kerasa juga tuh sama kita ya nggak sih? Maksudnya ketika Ansos kita ya, ansos. jadi ansos, jadi kayak mendekatkan yang Jauh, Jauh, tapi menjauhkan yang dekat gitu. Oh. Gini bro, dulu juga gini, gue ngerasain ya, waktu kecil, dulu tuh nyokap gue selalu teriak-teriak tuh, kenapa gue nggak pernah pulang gitu. Di luar mulu, suruh Iya, masuk, iya, teriakin suruh iya. masuk. Ini ada meme-nya Anak nih. sekarang iya. kan gini, Iya, iya. diterakin Ada suruh meme-nya. keluar justru gitu Betul. kan. Ini Iya, malah ini kebalikannya. masalah-masalah gini ada nggak sih lu petain gitu, ini di era digital ini apa aja sih kendala-kendala yang kayak gitu tuh? Jadi kalau gue di kementerian tuh emang salah satu kerjaannya kan mengedukasi orang tua di seluruh Indonesia nih. Hampir setiap kabupaten udah pernah lah jalan gitu ya. Mulia Nah, banget luar tugasnya. biasa ya Luar mengedukasi salah biasa. satu Alhamdulillah. jadi kalau setiap kali ketemu orang tua di daerah itu, kita identifikasi masalah gitu ya, masalah pengasuhan. Hampir mayoritas seluruh orang tua yang kita tanya itu bilang anaknya kecanduan gadget, kecanduan handphone. Itu Ngomongnya gitu. itu mulai dari kapan tuh Mas? Maksudnya Dari semenjak saya kerja di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 5 tahun yang lalu lah. dari 5 tahun yang lalu itu udah ada masalah Iya. kecanduan gadget ya? gitu. Oke. Jadi kita istilahnya langsung interaksi sama orang tua. Orang tua bilang gitu, anak saya kecanduan gadget pak. Terus kita balikin kan, yang ngasih pertama kali gadget itu siapa? Ya, orang tua. Benar-benar. Gitu kan. Berarti dia belum memiliki literasi digital yang cukup untuk bisa mendampingi anaknya menerima manfaat dari perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi itu sekarang kita rasain tuh bukan cuma di kehidupan gini doang, sampai di kaleng kongguan. Kalau dulu kan kaleng kongguan Iya, kan iya, orang iya. tua, anak ngobrol, ngetik Iya, gitu. iya. Sekarang udah diedit jadi megang HP semua Megang gitu HP kan. semua. Iya, betul. Iya benar-benar. Nah terus udah gitu apa lagi? Gue mau nanya ini, pengen tahu, kan lu udah keliling nih ya, lihat berbagai potret ini.
yang ekstrim tuh sampai mana sih kasusnya? Yang ekstrim kasus. Gitu. Ya kan sebenarnya contohnya cyberbullying juga kan. Cyberbullying juga sebenarnya kan salah satu dampak ekstrim cyberbullying itu kan bisa menyebabkan anak itu sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Oh ya? Iya. Iya, kemarin case-nya anak SMP ya yang Iya, bunuh diri kan. yang kemarin dibully ditendang-tendang itu Iya. kan bisa jadi nanti dia sebagai korban punya keinginan untuk bunuh diri. Itu ekstrimnya cyberbullying. Ini kan cyberbullying berarti perundungan di dunia maya kan gitu kan. Ini biasanya di anak-anak SMP, SMA gitu kan. Iya. Karena kita pernah muda kan ya. Gua lahir Kalau gue sih pernah, kalau gue nggak tahu nih kalau ya. Kalau Gue dia nggak tahu kalau bro dia Anda gimana, apa? lahir langsung Gue lahir ya begini ini udah Gitu ya. langsung posting, Berarti lu lahirnya di download berarti ya? diunduh. belum lagi kita ngomongin pornografi. Iya. Ya kan? Di Twitter di segala Nah, macam. itu juga. Ya Nah, ini kan? nih makanya sekarang Alif nih ada di sini nih, gue pengen tahu juga dia kan sebagai praktisi, ya kita semua parent Iya, ya. iya, Artinya iya. kasus-kasus ini juga menarik nih, karena berbagi dengan masalah di kantornya yang luar biasa sibuk gitu. Dia nggak pernah di kantor dia nih. Ada di Masa mana kok dong nggak jadinya? kemana? Makanya gue jadi di mana kalau nggak di Maksudnya kantor sibuk ya? lah gitu ya. Kemudian pekerjaannya pun dekat dengan TIK Iya. gitu Iya, ya. Nah, ini betul. kemudian ngomong lagi masalah parenting. Gue pengen dengar nih masalah rumah tangga lu. Rumah tangga dong. Dalam masalah pengasuhan. sorry. Ini mau konsultasi rumah tangga jadinya. Nanti kita ini aja. Jadi kalau misalkan ngomongin digital parenting emang sih itu kayak beneran gue ngejalanin banget ya gimana rasanya membatasi. Jadi gini, anak gue tuh sekarang umurnya baru 20 bulan, berarti 1 tahun 8 bulan ya. Jadi masih jauh dari 2 tahun, dimana gue sering banget dengar kalau sebaiknya tidak diperkenalkan Dengan gadget, gadget, dengan time. gadget Iya. screen time itu udah nggak boleh. Tapi kalau boleh diingat-ingat kayaknya anak gue tuh udah mulai kena gadget itu less than 1 year. Oke. Di Karena bawah 1 tahun di ya? bawah 1 tahun dia udah kenal ngerti, ya? kenal handphone lah. Kita belum ngomongin waktu itu soal swipe gitu. iya jadi Dari 6 bulan dari enggak. Jadi kayaknya Swab sekitar terus main Tinder, Bro. Swipe left, Pengalaman swipe ya, right. jadi udah ngerti-ngerti, udah bisa ganti-ganti Iya. itu ganti-ganti kita apa sih dia dari usia berapa ya? Mungkin sekitar mau mendekati setahun gitu. Jadi waktu itu ada satu cerita sih, kebetulan harus ada perjalanan luar kota gitu kan biasa ya. Terus dia. Kalau kita keluar kota kan kita paling nggak minimal 3 hari. itu tantangannya working gitu. mom sih. Itu tantangan banget. Jadi satu waktu gue harus dinas keluar kota setelah pasca melahirkan dan setelah menolak banyak gitulah ya karena pengennya anak masih lucu, pengen di rumah aja gitu tapi akhirnya harus pergi lah. Di hari terakhir dinas untungnya jadi di malam yang besoknya gue harus balik itu jam 1 malam kan dititipin ke orang tua gue kan. Satu malam tuh dikabari ini anaknya nggak bisa tidur, masih nangis Rewel. gitu, rewel lah gitu, mungkin kangen ya gitu segala macam. Akhirnya solusinya adalah sama kakeknya itu dicariin YouTube lagu anak-anak di YouTube tuh lagu anak-anak itu dia langsung happy. Terus dia kayak joget-joget, habis itu dia kayak tenang lagi. Nah habis itu udah deh semuanya solving problem, dia mulai tenang terus dia tidur. Nah sejak dari itu tuh dia kayak suka kan Jadi gitu, suka ya karena memang kita tahu sendiri dong Iya, di iya. YouTube gambar Iya. bergerak suara Ini juga Suara, dimensi semuanya. yang lain lagi menarik. nih ya. Iya. Artinya mungkin misal katakanlah si orang tuanya sudah komit ya berdua. Iya. Tapi ada orang tua dari orang tua, Nah. ini lain lagi ceritanya nih. Iya, ya, Panjang ya Urusannya itu beda ceritanya, lagi tuh. panjang. Kayak kan Iya. sekarang ketahuan ya, lu nenangin baby lo misalnya gitu ya, pakai ini. Nah, sekarang kalau nenangin bapaknya bagaimana? Nah, maksudnya Enggak bapaknya. berbeda lagi dong, Iya, nggak iya. pakai handphone. Kalau bapaknya gampang. Downloadin yang lain. Tetangga yang susah. Nenangin tetangga gimana? Tapi emang balik lagi sih, akhirnya maksudnya gue juga pernah ikut beberapa kali seminar parenting, terus kita ngomongin enggak sih, kebetulan waktu itu Kominfo pernah ngadain. Oh, nyarinya gratis, ya kan? Kominfo pernah ngadain pas acara yang di kantor itu loh. Oh, yang itu, ya, itulah ada, pokoknya. Itulah, ada digital parenting. Nggak tahu, gue Iya, lupa, tapi pokoknya itulah pernah. Itu. Terus gue hadir, terus salah satu narasumbernya memang bilang gini sih, jadi sebenarnya ini bukan excuse sih, Iya, sekali lagi gue juga sebenarnya masih berusaha untuk sangat-sangat mengurangi, karena anak gue udah kenal kan ya dari kurang dari 1 tahun, jadi dia bilang anak-anak umur yang lahir di era digital ini memang nggak mungkin tidak mengenal teknologi, Betul. Iya, gitu betul. kan, benar kan, dan memang mereka sangat apa namanya benar-benar sangat cepet adaptif banget. Iya.
swipe Iya, gitu swipe-nya segala gampang. macam kayak Betul. gitu-gitu segala macam kan. Jadi akhirnya dia bilang boleh diperkenalkan harus tapi dengan bimbingan orang tua selama 30 menit. Iya. Dan sampai hari Setiap ini pemakaian. selama satu Screen hari time berarti screen satu time. Satu harinya. Satu hari itu Oh, maksimal lo cuma itu 30 limitnya. menit Mm-mm. gitu. Dan ya gue lagi berkomitmen terus sih. 30 Gitu. Oh, 30 menit itu mau dalam sehari 30 menit kayak gitu-gitu dan ya mencoba untuk bisa juga ketika kalau nggak dibawa ke kantor kan sama neneknya gitu kan. Iya. Berkomunikasi sama neneknya dan kadang-kadang ya satu hari oke, tapi di banyak hari gagal. Iya. Iya, iya. Tapi Susah banget sih. bener-bener itu tantangan banget. Soalnya gue ngerasa kalau di tempat gue tuh ya, jadi kalau zaman pas gue masih kecil, orang tua gue tuh paling khawatir ketika gue nggak pulang-pulang. Lu Iya. takut diambil sama kolong wewe, paling Iya. kayak gitu kan. Kalau wewe kayak gimana sih? Ya itu Udah pernah suka ketemu? ngumpetin anak. Belum pernah sih gue juga kalau dibilang ntar ada kolong wewe gue agak bingung juga gitu. Tapi giliran adek gue sekarang yang kita kan bedanya 10 tahun 8 tahunan gitu, mereka tuh pasti sangat diwanti-wanti untuk tidak main game. Jadi udah beda ketakutan Iya, orang tua iya. zaman Iya, sekarang bener. sama orang zaman Tapi dulu. lo sampai sekarang juga masih ditanyain kapan pulang juga ya sama orang tua lo? Enggak sih, udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Jadi ya udah terserah lu gitu. Karena udah Iya, berkeluarga curhat, ya kan. iya, iya. Tapi Jadi tadi ternyata- ini ya kita ngomongin baru sekelumit soal Iya, negatifnya iya. ya. Tapi lu ada nggak sih gitu? Ini gue juga mau ngomong sama lu soal sebagai parent juga nih. Kebantunya dari adanya Iya. Teknologi. Pastinya. Oh, ini ke gue juga. Ya, kalian berdua Oke. jawab berbarengan. Oke. Kita Lebaran nggak ada Gimana kita lagi. satu dua gitu ya. Ya kalau gue dengan adanya teknologi digital sebenarnya itu ngebantu sih. Jadi banyak aplikasi-aplikasi sebenarnya suportif banget sama parenting. Seperti? Ini boleh disebutin ya? Salah satunya, maksudnya Boleh sih, branding. jenisnya oke aja, ya. jenisnya aja. Jenisnya. Oke, jadi ada yang dikeluarin aplikasi itu untuk bisa mantau tumbuh kembang si anak, terutama kayak berat tinggi. badan, Iya. tinggi badan itu Oh, ada. oke. Jadi ada aplikasi itu yang bikin Itu juga kita perlu pantau rutin. berat badan. Dari Kemenkes apa? Iya betul dari Dari Kemenkes, Kemenkes ya? dari Kemenkes. Terus di situ juga kita bisa input apa namanya Bentuknya jadwal, lingkar apps ya? kepala. bentuknya apps. Itu bisa Iya, iya, di-download iya. sih di semua ini Depannya P ya? betul sekali Mbak. Apa? Ini dilanjutin nggak sih? Aku menggunakan itu langsung gitu. Iya, kayak gitu. Jadi di situ kita bisa tahu nih usianya apa imunisasi anak juga Iya. kita bisa input di situ. iya, Jadi iya. akhirnya kita bisa nge-track juga itu. Betul. Terus kemudian ada juga aplikasi yang dia nge-share soal aktivitas orang tua dengan anak sesuai dengan milestone usianya. Jadi kayak misalnya kita yang orang tua pekerja nih bisa nyontek gitu loh. Apa sih permainan Oh. sederhana yang bisa kita Oh, kerjain iya. di rumah? Depannya C ya? Depannya Jadi C. inspiratif. Depannya deh. Kok kamu tahu sih? Tahu banget sih. Kayak gitu-gitu Malah sih. Abbas nih. Jadi Baru tahu. jadi emang ada Menurut aplikasi-aplikasi yang benar-benar ngebantu sih sebetulnya. Belum lagi kalau di sosial media kan banyak banget komunitas terus banyak Support system lah ya. support system Iya, yang iya, bisa benar. kita follow juga segala macam. Lu juga belum Nambahin ya, pakai gue nambahin ya. Nih, jadi gampangnya adalah kalau lagi dinas luar, anak kangen sama kita kangen sama anak, video call, Nah, itu tuh, itu Oh pakai iya banget benar. tuh. ya kan? Dulu Itu nggak ada cerita Tapi video call tuh begitu. masuk ke screen ini juga nggak sih? Kan Apa? gue sempat dengar tuh katanya kalau misalnya kita video call itu sebenarnya anak juga udah terpapar tapi cahaya dan apalah itu. di video call itu kita ada interaksi. Oh, Si anak itu nggak betul. Ya, Penekanannya di iya, interaksi. diinteraksi, Oke. diinteraksi dengan manusia juga kan? Bukan ya? Kita kan Manusia. nggak tahu belakangnya siapa tuh ada yang lain. Tiba-tiba ya manusia belakangnya Iya, nggak taunya ada apa kan kalau Gitu nggak. kan, jadi mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang kesayangan kita, terutama anak dan istri gitu kan. Lalu kalau misalnya bisa juga menstimulasi kreativitas. Contohnya zaman sekarang aja, anak-anak cita-citanya, kalau misalnya ditanya cita-citanya apa? Robot anak gua. Gue juga bingung sih kenapa dia mau jadi robot ya. YouTuber. Mentang-mentang Nah, sekarang gitu kan? gitu kan. Karena apa? Dia nonton di YouTube, terus misalnya dia tertarik di cooking, di memasak. Dia bisa ngelihat video yang mempertontonkan cara memasak buat anak-anak gitu kan ya. Oh. Akhirnya Gue dia pikir sih Suitomo tau nggak? Zaman dulu kan. akhirnya dia Iya, iya, iya. akhirnya dia terinspirasi kan. Oh, gue juga mau bikin video kayak gitu. Oh, gue pengen ini ya, pengen coba masak dengan metode belajar secara jarak jauh melalui YouTube gitu kan. Itu jadi sebenarnya walaupun jadi kayak koin ya, dua mata Dua sisi. mata ya. koin. Dua mata Betul, sisi. betul. Terus juga teknologi itu kan diciptakan sebenarnya untuk memudahkan kehidupan manusia kan. Tapi sebenarnya teknologi juga bisa seperti pisau. Kalau misalnya anak kita nih yang misalnya masih PAUD dikasih pisau, kira-kira kayak gimana? Ya, Bahaya Bisa sih, melukai berantakan dirinya sih. sendiri, Betul. bisa melukai temannya gitu kan. Karena dia belum tahu ini Caranya gimana? ini alat buat apaan sih sebenarnya gitu kan.
sama aja dengan gadget, sama aja dengan smartphone. Nah, gue pengen tahu nih dari sisi pemerintahnya gitu ya, regulasinya. Apa yang kemudian, karena nih gue lihat nih ada Mahmud Abbas di sini kan. Mama muda anak baru Mama 19. muda anak baru Jalannya udah miring-miring gitu. Ya. Jadi jalannya begini ya. Udah beda. langsung batuk gua. Jadi apa namanya, apa yang sudah dilakukan, kemudian rencana ke depan bagaimana menyikapi ini gitu. Karena memang benar kata lo tadi bro, namanya teknologi ya, dua mata pisau gitu. Dia ngiris ke atas, ngiris ke bawah gitu. Bisa jadi sesuatu yang baik, bisa jadi yang buruk. Nah potensi-potensi ini kemudian akan diantisipasi dengan regulasi yang seperti apa, terus Oleh planning, pemerintah. itu kayak gimana bro? Jadi salah satu ya, karena kan banyak banget nih kalau misalnya ngomongin regulasi, salah satunya itu kita mendorong adanya kerjasama antara orang tua, keluarga, sekolah dan masyarakat. Trisentra pendidikan. Sebenarnya ini konsepnya Trisentra pendidikan. Ini udah lama sih konsepnya dari tahun 1935. Gue baru Ki dengar. Serius? Ki Hajar Dewantara nih ngomong sebelum kita merdeka udah ngomong Trisentra pendidikan bahwa pendidikan sesungguhnya itu ada di 3 dunia, 3 sentra, di keluarga, di sekolah, sama di masyarakat. Dan pendidikan pertama itu dimulai dari Di keluarga. Keluarga. Gitu. Jadi kita mendorong orang tua lebih terlibat dalam pendidikan anaknya. Pendidikan dalam artian luas ya. Di rumah orang tua harus ngeberesin dulu di rumah. Habis itu dia harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak sekolah. Karena itu rumah kedua anak kita. Iya. Coba misalnya kita lihat sekeliling kita ya, orang tua. Biasanya apa? Datang ke sekolah, PPDB, penerimaan murid baru gitu kan. Seakan-akan menyerahkan anak pendidikan seutuhnya itu ke sekolah. Lupa dia padahal sebenarnya pendidikan juga tanggung jawabnya si orang tua. Kita juga mendorong itu gitu kan. Di samping ya kita juga mendorong masyarakat untuk bisa lebih terlibat dalam pendidikan. Contohnya misalnya ada program kelas inspirasi gitu kan. Orang-orang yang sudah hebat dia masuk ke sekolah untuk menginspirasi anak-anak di sekolah. Itu contohnya. teman Indonesia mengajar ya? Ya itu Pinter lo. jadi gimana caranya masyarakat Terus injak. Iya, kan bisa berkontribusi terhadap pendidikan anak-anak seperti itu. Itu salah satu programnya sih. Iya. Tapi sebenarnya kita juga mainin tuh offline, online, through the line itu kita juga mainin juga sih. Tapi sempet Bikin kelas parenting. kelas parenting juga ada ya Ada berarti ya? segala macam. Nah itu kan kalau misalnya dilihat dari pendidikannya aja. Sekarang kan pendidikan lebih ke digital nih. Pernah nggak kayak ada sosialisasi atau mungkin aturan atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang sekiranya mengedukasi orang tua zaman sekarang bahwa bisa menggunakan gadget tapi dengan cara yang lebih baik atau apa-apa mungkin. Jadi sebenarnya keluarga itu kan ranah private ya. Pemerintah tuh sebenarnya nggak bisa ngatur sampai detail ke sedetail dalam itu. keluarga sih sebenarnya. Itu pun tanggung jawab Jadi jatuhnya masing-masing. himbauan sih, himbauan gitu loh, himbauan jatuhnya. Kita nggak bisa represif langsung bilang jangan gitu kan, karena itu sifatnya emang ranah ranah Private ya, private banget gitu keluarga. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyadaran, kan gitu kan. Nah kalau dari sisi digital parentingnya gitu dari Kemdikbud ada nggak nih? Maksudnya regulasi tentang konten kayak apa gitu? Ya kalau konten sih kita bikin banyak channel YouTube juga ada, lalu di Instagram juga ada. Intinya kita melakukan edukasi terhadap orang tua seluruh Indonesia gitu kan ya, terkait dengan konten-konten di digital parenting seperti itu. Luar biasa ya. Tapi kalau misalnya nih dari Mas Roland sama Mbak Alif sendiri, kira-kira kendala terbesar apa sih yang dihadapi dalam membesarkan anak di era digital? Kalau gue sih karena maksudnya ini masih long way to go ya, anak masih 2 tahun maraton. gitu. Jadi kalau sekarang yang lagi kendala paling dirasa sih ya itu sih sebenarnya komitmen untuk tidak maksudnya lebih banyak dia untuk eksplorasi secara sesuai milestone-nya daripada dia terpapar sama gadgetnya. Kalau sekarang sih itu sih. Jadi gue lagi tantangan terbesar gue adalah mengembalikan komitmen 30 menit satu hari untuk bisa screen time. Kalau gue saat ini. Weekend mungkin? Nah kalau weekend itu bisa full, karena kan Interaksi bisa full interaksi. Cuma kan masalahnya dari Senin sampai Jumatnya ini kan. Iya benar. Ada sih beberapa sebenarnya solusi yang cukup apa ya? Jadi gini, Kominfo kan punya daycare. Iya sih, itu kan baru aja kan baru beberapa tahun terakhir ya. Iya, itu jadi kebetulan karena ada daycare, jadi terus aku suka bawa.
Jadi itu lumayan banget Bawa apa sih nih? bawa anakku Bawa ke daycare anaknya. kayak. Kirain bawa bapaknya. Bawa apa makanya bingung Iya. kan? Bawa Jadi daycare-nya ke rumah. Aku bawa ke daycare, nah itu bener-bener jadi kayak kalau full di daycare itu kan dia aktivitasnya bener-bener nggak ini ya, lebih banyak Teratur ya? lebih teratur Iya, gitu-gitu kan. Ada bermainnya, aktivitasnya ada- yang Iya, bermain iya, sama iya. temen seusianya gitu, jadi ya Tapi itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah juga loh. Ah. Kalau kita punya kita bikin kurikulum sederhana aja. oh gitu. Misalnya 1 minggu atau 1 hari si anaknya itu mau Harus mau ngapain apa aja. aja sih gitu kan. Itu sebenarnya bisa loh. Tapi nggak di ngerjain kalau di case-nya Iya, Alif yang kan. bisa koordinasi sama sama orang tuanya lagi, kakek neneknya. Kita siapin kurikulumnya, terus yang ngejalanin misalnya kakek neneknya. Tetap ada support system berarti. Tetap ya, ada sister support ya? system. Oh, oke. Kalau misalnya punya asisten rumah tangga, ya asisten rumah tangganya yang kita edukasi. Ih, Jadi, bagus juga sih itu kayak iya gitu kan? ya, Iya, bagus ya. benar-benar. Jadi ada good terstruktur ideas. gitu. Iya, Siapa tahu ntar kalau misalnya udah nggak ada asisten rumah tangga lagi, dia bisa mengedukasi orang lain. Dulu saya pas di kemarin di sini sih diajarin begini, kan bagus kan, berarti Iya. itu kan makin Makin ini. Jadi bener-bener. Literasinya Training of trainers dong ya. iya, kayak gitu benar-benar. TOT. Benar-benar. Oke, ini sekarang jadi ini nih, ada pesan ini nggak? Mungkin semacam ya statement nih Ya. dari lu Mas sama Nolan sama Mahmud yang Bang. satu ini. Jadi sebenarnya literasi digital itu lompatan besar ya. Karena di Indonesia tuh sebenarnya untuk literasi aja kita masih jauh gitu ya. Iya, Terus kita udah harus berhadapan dengan literasi digital. Sebenarnya itu waduh, lompatannya terlalu jauh. Oleh karena itu memang orang tua banyak yang gagap, ya kan? Banyak yang gagap dan menganggap ini hal yang receh, hal yang temeh. Padahal sebenarnya ini sangat berbahaya gitu ya. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kalau saya sih bilang bahwa orang tua harus terus belajar, terus mau belajar. Kita tidak bisa berhenti belajar, karena kalau misalnya kita berhenti belajar, ya udah anak kita terpapar iya. banyak hal yang negatif dari smartphone, dari gadget yang kita berikan sendiri kepada anak-anak kita, seperti itu Berarti sih. orang tua harus lebih pintar dari anak. Orang tua harus lebih belajar lagi. Lebih belajar. Belajar lagi. Banyak kan belajar tadi kan, Iya. apps, Iya, ada apps. website, Ada website, ada benar. kelas parenting di mana-mana, ada yang gratis, ada yang berbayar, Berbayar. ikut semuanya. ikut ya. Gitu. Mungkin Kalau Alif. Mbak Alfi, Mbak Alif. Hafiz ya. Alfi sih. Kalau ya Udah cari sebenarnya Mang tadi Ujang. udah kayaknya udah dikerangkum semua sih sebenarnya ya kan. Cuman yang paling penting sih sebenarnya ada komitmen dari kita juga sih. Itu penting Setuju, banget sih. setuju. Jadi orang tua tuh benar-benar harus bukan cuman mau, karena ternyata sebagai salah satu ASN di Kominfo juga yang kebetulan juga melakukan literasi digital, ternyata itu bukan hal mudah juga ketika kita apply di kehidupan nyata gitu loh. Betul, betul. Ya kan buktinya ya kayak gue sendiri masih harus komit terhadap Iya, screen betul. time gitu kan ya. Memang balik lagi sih, komitmennya harus benar-benar dijaga lah. Karena Iya. nggak ada sekolah untuk menjadi orang Orang tua, iya. Iya, benar-benar. Learning by doing. Iya. Learning by Oke. Oke, Janu, ini mamanya ngomong ya, nanti kalau udah gede tagih ya janji. Padahal gak ngerti juga ya. Ini luar biasa ya bahasan kita kali ini. Gue saking Nggak biasanya berasa ya? bercanda, nggak berasa. Dan biasanya bercanda sekarang jadi serius. Karena ini temanya kan relate banget sama kita ya. Jadi Kalau gue emang Mukanya serius. langsung muka serius dari iya, tadi. gue merhatiin. Oh gini ya ternyata ya. Ya Allah. Terus kayak Anak gue juga baru 2 tahun. Terus kayak yang oh oke, banyak juga ya PR-nya. PR-nya banyak ya. Oke, luar biasa. Makanya sering-sering undang gue deh. Mantap, mantap. Mudah-mudahan pernikahan maksudnya. Oh gitu, bikin undangan lagi. Iya, udah. Sunatan boleh. Oke, kita Ya, demikian pembahasan kita hari ini ya, Mas Anmus, kemudian Mas Roland, terima kasih, Thank Mbak you, thank you Alif, terima banget. kasih atas Sama-sama. pembahasannya, dan semoga nih sohib-sohib dimanapun kalian berada bisa tercerahkan dengan informasi yang terkini terkait dengan digital parenting. Dan jangan lupa tagline kita, yang mudah Yang suka suka data. Salam Indonesia, bye.